Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Kamisa Novita Arif dengan NPM 040 dari kelas analisis multivariat B. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang analisis pengolahan data dengan menggunakan Smart PLS. Nah, di sini sekarang saya akan mengolah data yang telah saya dapatkan dengan menggunakan Smart PLS. Perlu diketahui untuk data yang akan diimpor ke Smart PLS itu berupa CSV. Di sini datanya sudah saya impor dan sekarang kita akan mulai untuk menganalisis data tersebut. Yang pertama kita buat terlebih dahulu model untuk pengolahan datanya. Nah, di sini kita buat modelnya. Yang pertama kita masukkan terlebih dahulu indikator dari masing-masing variabelnya. Setelah kita masukkan masing-masing variabelnya, sekarang kita tarik garis antara masing-masing variabel, kita sambungkan. Setelah itu kita akan melakukan olah datanya. Yang pertama dengan cara calculate, lalu pilih PLS sum algorithm. Lalu kita mulai start calculation-nya. Nah, kemudian kita lihat pada tabel outer loading, di mana dari tabel ini terdapat 3 indikator yang tidak valid karena nilainya lebih dari 0,708, sehingga ketiga indikator ini bisa dihilangkan. Setelah dari autoloading, sekarang kita lihat pada tabel construct reliability and validity-nya. Di sini tiga variabelnya yaitu kepuasan kerja, kinerja karyawan, dan penilaian kerja bernilai lebih dari 0,5, sehingga ketiga variabel tersebut dinyatakan valid secara konvergen. Sedangkan kompensasi bernilai kurang dari 0,05 sehingga dinyatakan tidak valid secara konvergen. Setelah itu, kita bisa kembali lagi ke pembuatan model. Kita hapuskan indikator-indikator yang tidak valid tadi. Setelah penghapusan indikator ini, kita akan lakukan lagi uji PLS sum algoritmnya. Ini kita lihat pada tabel outer loading-nya, di mana semua indikator dari masing-masing variabel ini nilainya sudah valid karena lebih dari 0,708. Kemudian kita lihat pada tabel construct reliability dan validity, kita lihat pada nilai AVE-nya, di mana nilai AVE dari masing-masing variabel ini bernilai lebih dari 0,5, sehingga keempat variabel dalam penelitian ini dapat dinyatakan valid secara konvergen. Selanjutnya kita bisa lihat di menu R-square. Di sini terdapat tabel R-square di mana R-square itu merupakan cara untuk menilai seberapa besar konstruk endogen dapat dijelaskan oleh konstruk eksogen. Jin memberikan kriteria nilai R-square itu sebesar 0,67 sebagai kuat, 0,33 sebagai moderat, dan 0,19 sebagai lemah. Nah, dari tabel R-square ini, nilai R-square pengaruh secara bersama-sama atau simultan dari penilaian kerja atau X1 dan kompensasi atau X2 terhadap kinerja karyawan adalah sebesar 0,294 dengan nilai R-square adjusted-nya sebesar 0,260. Maka dari tabel R-square ini dapat dijelaskan bahwa semua konstruk eksogen atau penilaian kerja dan kompensasi secara serentak mempengaruhi kinerja karyawan sebesar 0,260 atau 26%.
Oleh karena R square adjusted-nya kurang dari 33%, maka pengaruh semua konstruk eksogen dari penilaian kerja dan kompensasi terhadap kinerja karyawan termasuk lemah. Selanjutnya kita lihat di nilai R square pengaruh secara bersama-sama atau simultan dari penilaian kerja atau X1, kompensasi atau X2, dan kinerja karyawan terhadap kepuasan kerja adalah sebesar 0,319 dengan nilai R square adjusted-nya 0,297. Dari tabel R square kepuasan kerja ini dapat dijelaskan bahwa semua konstruk eksogen yang terdiri dari penilaian kerja, kompensasi, dan kinerja karyawan secara serentak mempengaruhi kepuasan kerja sebesar 0,297 atau 29,7%. Oleh karena R square adjusted-nya kurang dari 33%, maka pengaruh semua konstruk eksogen penilaian kerja, kompensasi, dan kinerja karyawan terhadap kepuasan kerja termasuk lemah. Dan kita lihat pada calculate, bootstrapping. Nah, kemudian kita start calculation. Di sini kita lihat di outer loading-nya, di mana di outer loading ini nilai masing-masing indikator sebesar 0,000 sehingga masing-masing indikator berpengaruh terhadap variabelnya masing-masing. Kemudian kita lihat pada tabel PET coefficient, di mana tabel PET coefficient ini apabila nilai p-value-nya itu lebih dari 0,05 dinyatakan tidak berpengaruh. Nah, sehingga dari tabel ini dapat kita lihat bahwa kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan, kompensasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja, lalu kompensasi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan, penilaian kerja tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja, dan penilaian kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya kita lihat pada specific indirect effect. Di sini kita bisa lihat pengaruh variabel X terhadap variabel Y melalui variabel Z-nya, di mana penilaian kerja melalui kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan tidak berpengaruh. Sedangkan kompensasi melalui kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan di sini dinyatakan berpengaruh. Selanjutnya kita lihat pada total indirect effect. Di sini kita bisa lihat bahwa kompensasi secara langsung berpengaruh terhadap kinerja karyawan, sedangkan penilaian kerja secara langsung tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Sekian video analisis data menggunakan Smart PLS. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.